Bab 2149. Datang mengucap belasungkawa. Akhirnya mereka menang. Ginting Hugo mendengus. Sejak orang-orang ini memilih untuk bernegosiasi dengan Grey Z, sudah ditakdirkan untuk mengalami hari seperti itu. Master Sekte, apa yang kita lakukan? Donnie Hugo bertanya. Menjatuhkan Master Sekte ini sama dengan mencubit tenggorokan mereka. Tidak mudah untuk mengancam orang lain ini. Bawa kembali dulu, dan kurung. Masih banyak tetua lain di sekte mereka. Hanya jika mereka telah didapatkan, kita dapat benar-benar mengendalikan beberapa sekte. Ginting Hugo berkata. Sayang sekali, orang-orang api biru sekte melarikan diri. Bahkan meski Master Tanu Zeko sudah mati, itu tidak bisa menebusnya. Awalnya, dia ingin mengendalikan 5 sekte lainnya. Dengan cara ini, dia bisa mengendalikan 6 sekte sendirian. Mampu mengendalikan 6 sekte pada saat yang sama, bukankah kekuatannya menjadi lebih kuat? Apapun yang dia inginkan menjadi sangat mudah. Jangankan sekte Gunung Hijau, bahkan meski dia ingin menaklukkan sekte lain, itu bukanlah tugas yang sulit. Aku tidak tahu apakah mereka akan menyerah. Donnie Hugo mengerutkan kening. Orang-orang ini, tidak ada dari mereka yang bisa ditangani dengan mudah. Di tanganku, tidak akan ada tulang yang keras. Ginting Hugo mendengus. Oke, lakukanlah dengan cepat, dan di dalam gerbang gunung ini, itu seluruhnya milik kita. Iya. Donnie Hugo segera mengangguk. Melihat 5 sekte besar yang koma, Ginting Hugo menyipitkan matanya. Tidak mudah baginya untuk sampai ke titik ini. Dia tidak punya pilihan, jika tidak, para bajingan ini hanya akan bekerja sama. Semua orang berambisi, apalagi yang bisa dilakukan. Dia menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi gelap dan menyembunyikan niatnya, wajahnya tiba-tiba berkedut, seolah-olah dia lupa apa yang akan dia lakukan, dan butuh waktu lama baginya untuk kembali normal. Pada waktu bersamaan, Grey Z membawa Andre Yuga dan Arthur Yuga ke Sekte Api Biru. Saudara Z, orang-orang dari Sekte Api Biru, akankah mereka melakukan sesuatu dengan kita? Andre Yuga sedikit khawatir. Master Tanu Zeko sudah mati, itu adalah penguasa Sekte Api Biru. Tidak hanya di sekte, tetapi juga di seluruh gerbang gunung, dia memiliki banyak prestise. Sekarang Grey Z dianggap sebagai tersangka, dia malah mengambil inisiatif untuk datang ke pintu. Dia benar-benar takut orang-orang dari Sekte Api Biru akan langsung membunuh mereka. Ya, murid Api Biru pasti sangat marah saat ini. Kami benar-benar khawatir jika kita sampai di pintu seperti ini. Arthur Yuga juga mengangguk. Kedua orang itu khawatir, bukan karena mereka takut mati. Hidup atau mati hari ini tergantung mana yang lebih berarti. Namun, jelas tidak ada artinya mati sia-sia. Tidak. Grey Z berkata langsung. Kita akan berbekas sungkawa atas kematian Master Tanu Zeko, mereka tidak akan melakukannya. Bagaimana dia tidak tahu jika dirinya dituduh membunuh Master Tanu Zeko? Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pihak lain akan menggunakan tinju berlian untuk melakukannya. Ini pasti disalahkan pada dirinya sendiri, dan pada saat yang sama membersihkan dirinya dari kecurigaan. Dia melirik kedua orang itu. Bahkan jika mereka ingin melakukannya, mereka hanya akan membunuhku dan tidak akan membunuh kalian. Kami tidak takut mati. Andre juga menggelengkan kepalanya. Hanya saja ini terlalu aneh, bukan begitu? Dalam negosiasi hari itu, Master Tanu Zeko jelas berdiri di pihak kita dan mendukung kita, tetapi dia terbunuh pada hari berikutnya. Apakah ini berarti seseorang tidak ingin melihatnya di pihak kita? Ya, Master Tanu Zeko sangat dihormati. Meskipun dia adalah musuh dari Sekte Gunung Hijau, saya masih menghormatinya. Dia dibunuh oleh seseorang, yang membuat orang sangat menyesal. Grey Z melirik kedua orang itu dan tidak bisa menahan tertawa. Akhirnya,
kalian akan menggunakan otak kalian. Dia tidak banyak bicara, dan sekarang tidak ada gunanya menjelaskan apapun. Setelah masuk Sekte Api Biru, dia akan tahu apa yang sedang terjadi. Grey Z mendesak mereka berdua untuk mempercepat, karena sekarang tidak ada banyak waktu dan itu tak bisa disia-siakan. Bab 2150. Istirahatlah dengan tenang. Tanah Suci Api Biru. Pada saat ini, semua terjerumus ke dalam suasana kesedihan. Master sekte mereka sudah mati. Tidak ada yang mengira hal seperti itu akan terjadi. Penatua Rangga Zeko memimpin pemakaman, dan para penatua lainnya tampak sedih. Para murid menangis, berlutut di depan roh, menundukkan kepala, dan membacakan kitab suci untuk Master Tanu Zeko. Ini adalah kehilangan besar bagi Sekte Api Biru. Siapa? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari gerbang. Penatua Rangga Zeko mendongak dan sedikit mengernyit, mengisyaratkan kepada para penatua lainnya untuk melihat, dan berjalan dengan cepat. Pada saat ini, di gerbang, lebih dari selusin murid Api Biru, memegang tongkat panjang, mengepung 3 orang Grey Z. Anggota Sekte Gunung Hijau. Kamu Grey Z. Pembunuh. Berani sekali membunuh Master Sekte kami, dan datang ke pintu. Bunuh dia. Jangan biarkan dia kabur. Para murid marah dengan kemarahan yang menyala-nyala. Hampir membakar Grey Z sampai mati. Sementara Grey Z berdiri di sana, tidak ada perubahan ekspresi di wajahnya, dan dia tampaknya tidak khawatir tentang ancaman murid-murid ini sama sekali. Dia berkata dengan ringan, "Saya di sini untuk berbela sungkawa atas Master Zeko. Bahkan jika ingin membunuh saya, tidakkah harus menunggu sampai saya pergi berdoa? Kamu tidak pantas mendapatkannya. Pembunuh. Jangan bicara omong kosong bersamanya." Beberapa orang langsung pergi ke Grey Z bergegas mendekat. Pembunuh. Di mata mereka, Grey Z adalah pembunuhnya. Siapa lagi dia selain dia? Mereka semua tahu bahwa Grey Z mempelajari tinju berlian api biru secara diam-diam, dan bahkan membunuh Master Tanu Zeko dengan tinju berlian. Dia harus dibunuh untuk membalaskan dendam Master Tanu Zeko. Dengan raungan keras, semakin banyak orang bergegas, Andre Yuga dan Arthur Yuga menjadi pucat. Seperti yang diharapkan, mereka datang ke Sekte Api Biru untuk menemukan kematian. Hentikan. Tiba-tiba, dengan raungan keras, Penatua Rangga Zeko berdiri di pintu dan menatap Grey Z. Hentikan semuanya. Mereka bukan lawan untuk Grey Z, dan jika melawan murid-murid ini akan mati. Grey Z bukanlah pembunuhnya. Tetua Rangga Zeko telah melihat dan memeriksa cedera Master Tanu Zeko, dan dia yakin itu bukan milik Grey Z. Dia bukan seorang pembunuh, kata Tetua Rangga Zeko. Para murid terkejut. Penatua, dia bukan pembunuhnya. Ya, pembunuhnya adalah orang lain. Dia hanya datang untuk belasungkawa untuk Sekte Master, biarkan masuk. Tetua Rangga Zeko mengangguk. Para murid segera menyingkir, tetapi melihat Grey Z, mata mereka masih merah. Grey Z berjalan ke Penatua Rangga Zeko. Silahkan. Penatua Rangga Zeko berkata. Dia berjalan di depan, Grey Z mengikuti di satu sisi, berjalan ke halaman, melintasi koridor, dan melihat aula berkabung di aula utama. Saat Grey Z berjalan, para murid di kedua sisi semua menatapnya dengan mata yang rumit. Dia mengabaikan orang-orang ini, langsung melewati kerumunan, berjalan ke ruang berkabung, mengambil posisi berlutut, berjalan ke altar spiritual, membungkuk dan berdoa. Master Tanu Zeko, beristirahatlah dengan tenang. Dia menoleh untuk melihat Penatua Rangga Zeko dan yang lainnya, dan sedikit membungkuk. Grey Z menyelesaikan penghormatan dan berjalan ke samping tanpa mengganggu mereka. Dia datang untuk menyampaikan belasungkawa, dan dia benar-benar merasa berduka atas kepergian Master Tanu Zeko.
Saat bernegosiasi, di antara 6 sekte besar, dia khawatir hanya Master Tanu Zeko yang benar-benar bekerja keras untuk stabilitas di dalam gerbang gunung, tetapi dia mungkin telah merusak rencana orang lain. Karena Grey Z ada di sini untuk menyampaikan belasungkawa, mereka yang datang adalah tamu, dan Penatua Rangga Zeko tidak akan mengabaikan etiket. Dia mengatur seseorang untuk menerima Grey Z dan mengundang Grey Z untuk duduk, dan kemudian berjalan ketika semuanya sudah selesai. Beberapa orang datang dari jauh, Sekte Api Biru berterima kasih. Tetua Rangga Zeko berkata, dalam beberapa hari ini, kami harus membaca kitab suci untuk Master, dan kemudian membiarkan dia memasuki alam keselamatan. Jika tidak ada yang lain, saya minta maaf, Sekte Api Biru tidak dapat melanjutkan penerimaan. Ekspresinya serius. Master Tanu Zeko meninggal secara tidak adil. Grey Z berkata, mungkinkah kamu membiarkan si pembunuh lolos begitu saja? Setelah dia selesai berbicara, ekspresi Penatua Rangga Zeko berubah.